Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita lanjutkan materi yang ke-8 untuk pertemuan yang ke berapa ya? Ke-10 kalau nggak salah ya, setelah UTS ya. Baik, saya mohon maaf karena harus lewat video lagi ya, karena saya ada kegiatan dan kemungkinan minggu depan juga akan ada kegiatan lagi ya. Jadi nanti saya buatkan video lagi. Materinya juga saya tukar ya posisinya supaya nanti materi yang tentang finansial teknologi atau fintech itu kita bisa bahas secara tatap muka ya. Jadi materinya nih saya switch gitu, saya tukar dengan yang harusnya di belakang saya dahulukan, yaitu kita bicara tentang passive income. Passive income kita udah tahu lah ya, namanya pasif sama income, yaitu penghasilan yang sifatnya pasif gitu ya. Yang kita bahas berkaitan dengan passive income itu sendiri secara umum seperti apa, kemudian kita coba lihat juga secara umum ya, apa itu MLM, kemudian referral system dan affiliate system ya. Jadi apakah nanti tiga itu termasuk ke dalam, bisa kita kategorikan ke dalam passive income atau tidak, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah produk digital. Nah ini nanti apakah juga bisa kita lihat sebagai sebuah passive income atau tidak gitu ya. Termasuk yang terakhir yang kita bahas adalah ad publisher. Ini adalah yang paling umum, yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang bergelut di bidang internet atau teknologi untuk menghasilkan uang ya. Oke, seperti pertemuan sebelumnya, saya mendisklaimer dulu bahwa konten dan multimedia yang ada pada materi ini, ada merek dan sebagainya, itu adalah hak dari masing-masing pemilik ya. Jadi saya tidak mengklaim itu sebagai milik saya, tapi milik masing-masing yang punya. Misalnya ada logo dan sebagainya, itu milik mereka semua ya. Ya, saya tidak berafiliasi kepada pihak manapun terkait dengan nama produk atau organisasinya ya. Walaupun saya ada sebetulnya menjadi partner dari beberapa merek di situ, tapi saya tidak sebutkan gitu ya. Baik. Apa sih passive income ya, atau penghasilan pasif ini apa sih gitu ya? Ya, terjemahan sederhananya adalah pendapatan yang diperoleh tanpa harus secara aktif bekerja. Jadi bekerja juga tapi tidak secara aktif. Nah, tidak secara aktif ini seperti apa kan begitu ya. Jadi ada orang yang seperti saya misalnya mengajar gitu ya, itu aktif. Jadi membuat materi, kemudian nanti menyampaikan, lalu nanti ada memberikan tugas, melaksanakan UTS dan UAS, kemudian memberi nilai dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara aktif ya. Kalau yang dimaksud dengan pasif itu adalah kita diam aja tapi ada dapat penghasilan. Nah seperti itu. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah nanti pertanyaan di awal yang saya tanyakan ini ya, akan ditanyakan lagi di akhir. Apakah memang betul-betul ada passive income yang tanpa bekerja gitu, atau tanpa modal misalnya, itu apakah ada gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Jadi enak juga ya sebetulnya kalau seperti ini ya kan, sambil duduk-duduk aja gitu, tiba-tiba ada punya penghasilan kan gitu, enak ya. Apakah ini bisa diperoleh, bisa didapatkan? Jawabannya bisa ya. Karena apa? Karena peluang passive income itu sangat banyak ya. Bisa lewat saham atau reksadana. Nah, saya kira kalian sudah tahu lah ya bedanya antara saham dengan reksadana itu seperti apa gitu ya. Kalau saham kita sendiri yang bertindak dan mengelola, misalnya kita mau ke investnya kemana, sahamnya punya siapa, gitu kita sendiri ya. Sedangkan reksadana itu kita mewakilkan kepada orang lain. Jadi orang lain yang melakukan investasinya seperti itu. Uang kripto, nah ini juga jadi pulang passive income ya. Aset digital, desain aplikasi, nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Kemudian desain grafis ya,
gambar-gambar tertentu dan sebagainya. Desain game itu apa namanya, role-nya, ya alur cerita dari game misalnya itu bisa dijual. Tapi apakah dia bisa menghasilkan menjadi sebuah passive income atau tidak? Nah, itu bagaimana? Konten online ya berupa website atau video dan lain sebagainya itu termasuk ya ke sininya. Karena ini masuknya konten ya. Kemudian P2P lending ya. Ini dari sisi keuangan. Nanti kita bahasnya di fintech. Kemudian crypto mining ya, penambangan kripto nih. Jadi kadang-kadang ada tuh yang dia biarin aja, didiamkan saja, tiba-tiba menghasilkan. Terus ada royalti digital, ini mirip-mirip ke aset digital ya. Kemudian ada afiliasi, kita ini bekerja sama dengan sebuah bisnis gitu ya, lalu kita nanti mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakan oleh orang yang jadi targetnya kita. Kalau nggak salah di digital advertising kemarin ada saya jelaskan sedikit ya terkait itu. Kemudian membership. Nah, kalau membership ini adalah dari sisi keanggotaan. Jadi kita bahasa kasarnya itu narikin iuran lah kayak gitu ya. Jadi kita punya sebuah sistem. Kemudian sistem itu digunakan orang yang kalau orang pengen menggunakan itu, kita minta untuk mereka membayar dengan nilai tertentu untuk jangka waktu tertentu. Seperti itu bisa juga. Jadi semua ini adalah peluang-peluang. Dan ini hanya sebagian saja ya. Jadi bisa kita telusuri lebih lanjut lagi, banyak lagi yang lain-lain ya. Bukan hanya video sebetulnya, tapi audio juga bisa jadi uang sebetulnya. Hanya kalau kita jual seperti itu saja kan namanya aktif itu, aktif income ya. Bagaimana dia terbentuk menjadi passive income. Nah, itu yang penting. Jadi kita punya produk satu, tapi bisa dipakai berkali-kali gitu. Ketika ada orang yang mau, orang lain mau, orang lain mau, orang lain mau. Nah, seperti itu supaya dia bisa jalan terus. Kalau secara konseptual jual beli ya orangnya akan kita bisa gunakan apa namanya e-commerce gitu ya. Kita jualan di situ, ketika ada orang beli ya kita jual, kita layani kan seperti itu ya. Tapi harusnya bisa diotomatisasi gitu. Ketika orang beli, iya otomatis saja orang beli dia bayar. Nah, kita dapat bagian berapa kayak gitu. Karena tentu kita tidak bisa langsung kecuali yang punya keahlian ya. Punya keahlian dari sisi pembuatan sistem dan sebagainya untuk secara otomatis membuat passive income. Nah, kita mikir yang realistis saja, kita menggunakan sistem milik orang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya itu? Supaya dia bisa jadi passive income. Pertanyaannya tetap sama, apakah betul-betul ada nanti passive income itu tanpa bekerja sama sekali gitu ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Itu tadi tentang gambaran tentang passive income ya. Kemudian kita masuk ke MLM nih. Kita udah tahu semuanya. MLM adalah multi level marketing. Jadi pemasaran secara berjenjang begitu ya. Jadi dari atasnya ke bawah, yang bawahnya ke bawahnya lagi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, model bisnis yang ini nih, MLM ini melibatkan penjualan produk atau layanan melalui jaringan distributor atau anggota yang dipekerjakan untuk memasarkan produk. Jadi sebetulnya semua anggotanya tuh yang di bawah itu adalah pekerja jadinya. Mereka harus nyari orang lain lagi gitu ya untuk menggunakan produk tertentu. Nah, biasanya disebut juga pemasaran berjenjang ya karena tadi dia harus nyari jenjang yang di bawahnya lagi dan dia harus memasarkan itu. Nah, kemudian kita lihat skemanya, kita udah paling sering lihat yang seperti ini ya. Ada unsur piramida dan sebagainya gitu ya. Identiknya sih kalau dulu MLM itu ya piramida. Bahkan jenjang di bawahnya atau downline-nya itu harus seimbang gitu ya. Jadi kalau dia seimbang nanti akan dapat nilai sekian gitu. Kalau hanya sebelah aja maka dia nggak dapat 100% kayak gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi gambarannya adalah ya mirip-mirip piramida jadinya mirip ya. Walaupun sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada juga yang menyebut istilahnya itu adalah dengan skema Ponzi namanya. Kalau skema Ponzi ini tentu ya kita lihat nanti ya, ada gambarnya saya sediakan. Jadi multi level marketing itu ada punya level 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Nanti satu ngajakin 3 orang, satu ngajakin 3 orang, satunya ngajakin 3 orang lagi. Ini 3 orang yang diajak kayak gitu ya. Sebentar nih arrow-nya kok nggak muncul ya.
Ya, seperti ini satu orang ngajakinnya 3 orang. Terus yang satu ini ketiga ini lagi. Terus yang ini ketiga ini lagi. Ya, seperti itu ya. Bahkan ada yang mempersyaratkan untuk MLM ini jumlah kakinya sama. Jadi seperti ini misalnya, dia punya satu, kakinya ada 2 nih. Si yang satu ini punya kaki 2 lagi, ke sini lagi. Ke sini 2 juga dia. Terus yang satu ini 2 lagi dan seterusnya. Itulah yang terbentuk akhirnya seperti piramida gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang seperti ini, maka kita sudah bisa tahu ya, yang mana yang dapat keuntungan paling tinggi, mana yang bahkan mungkin dia nggak dapat keuntungan apa-apa, atau dia dapat keuntungan tapi dia nggak bisa lebih banyak lagi dapatnya, yaitu yang paling bawah ini ya. Kalau di MLM, salah satu contohnya ya, kalau dalam proses perhitungan itu ada misalnya memasarkan suatu produk tertentu, itu kalau dia bukan member, kalau dia bukan anggota, dia harganya 100%. Tapi kalau dia jadi anggota, dia mendaftar sebagai downline-nya siapa, maka dia akan dapat harga itu 75% saja. Nanti ketika dia jual, dia harus jualnya yang anggota tadi ya, dia harus jualnya 100% harganya. Jadi dia dapat keuntungan 25% dari harga produk tersebut. Nah, di situ keuntungannya dia, semakin banyak dia punya downline di bawahnya. Downline ini bisa jadi downline dalam arti member juga, atau sebagai orang yang langsung sebagai konsumen gitu ya. Bedanya kalau yang sebagai member juga, maka dia akan dapat potongan juga ketika dia ngambil kepada upline-nya yang di atas. Katakanlah misalnya si ini ya, ini yang paling bawah ini, dia sebagai anggota juga, maka dia dapat harga 75%. Kalau dia ngambilnya ke sini, ke atasnya dia ya. Nah, sama nih yang atas ini ngambilnya 75% juga, begitu seterusnya. Nah, kalau kita melihat modelnya seperti itu ya, maka yang paling atas ini nanti ada kemungkinan sebetulnya harga itu bukan 75% tapi 0%. Kenapa? Karena persentasenya itu kalau kita lihat dari bawah sini naik ke atas gitu ya, ujung-ujungnya di atas itu jadi 0% nanti. Artinya dia dapat barang gratis. Yang bayarin tuh yang paling bawah ini. Ya, kalau kita lihat tuh seperti itu konsepnya. Maka dulu pernah ada yang jadi kasus kemarin ya, kalau nggak salah travel umroh apa gimana itu ditengarai menggunakan skema Ponzi. Jadi untuk memberangkatkan jamaah yang sampai waktunya harus berangkat itu menggunakan dana dari orang yang baru menyetorkan. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu juga nih di haji kita, pengelolaan haji, dana haji kita apakah seperti itu juga. Kemarin sih ramai dibicarakan itu ya, bahwa ada yang menyampaikan negara mengelola dana hajinya seperti skema Ponzi gitu, seolah-olah dananya nggak ada tuh, kecuali yang lain bayar dulu yang mau ngantri itu. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarannya kalau kita lihat yang namanya MLM itu ke atas ini malah 0% harganya kayak gitu, jadi dapat produk gratis istilahnya. Karena ke bawahnya kan 75%, 75% terus seperti itu, maka yang di atas nih enak. Bahkan ada MLM yang tidak bisa bonus yang 25% itu diganti dengan uang, nggak bisa. Tapi harus diambil yang 25% itu diambilnya dengan apa? Dengan bentuk yang lain, misalnya produk yang lain, atau mengambil produk lagi tapi dengan harga yang berbeda kayak gitu, atau dengan fasilitas tertentu, misalnya perjalanan ke luar negeri misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau tercapai misalnya penjualan sekian seperti itu, maka dia akan dapat bonus. Bonusnya ini tidak bisa diuangkan, hanya bisa dibelikan barang itu lagi atau pergi ke luar negeri misalnya, pilihannya seperti itu. Maka ada beberapa seperti kawan saya di kampus ini ya, ada yang produk apa namanya wadah atau apa ya, tempat itu yang plastik ya, yang wear lah belakangnya gitu ya. Nah, yang seperti itu dia nggak bisa ngambil bonusnya itu, bonusnya ganti uang nggak bisa. Jadi harus, kalau misalnya dia dapat
pencapaian penjualan sekian kayak gitu ya. Kalau diuangkan nilai uangnya itu misalnya 1 juta, maka 1 juta itu nggak bisa diambil uangnya, tetapi bisanya hanya ditukar dengan barang senilai 1 juta dikurangi 25%. Jadi dia bisa ngambil lebih gitu. Jadi kalau 1 juta itu misalnya dapat barang 100 gitu ya, tapi karena dia dapat potongan 25% kan, maka ditambah jadi 125 barangnya dengan harga 1 juta. Nah, dia nanti dapat keuntungan dari mana? Dari penjualan produk itu. Maka model MLM seperti ini barangnya nggak habis gitu. Karena yang dapat bonus nggak bisa diganti uangnya. Gitu ya. Ngeri juga kan? Tapi kira-kira kalau jadi posisi yang paling atas ngeri nggak ya? Yeah. Ciri-ciri MLM ya. Berstruktur hierarki multi level ya. Jadi setiap anggota itu bisa merekrut anggota lain di bawah mereka, nanti membentuk level yang lebih rendah tapi dengan cara yang sama seperti itu ya. Nah, komisi dan bonusnya dibayarkan kepada anggota untuk penjualan yang dilakukan di bawahnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang atas level 1 ngajak yang level 2, nanti sama-sama beli barang tuh, sama-sama 75% harganya. Tapi kalau ke orang umum ya jadi 100%. Nah, selanjutnya pendapatannya itu dari penjualan dan rekrutmen ya. Jadi ketika ada penjualan dengan harga 100%, tapi karena yang bawah ini nanti belinya 100% ya. Tapi karena kita sebagai anggota, maka kita dapat savingnya 25% seperti itu. Ada juga yang dengan cara merekrut anggota baru. Kalau ada 1 orang yang masuk misalnya, maka dikasih bonus berapa kayak gitu ya. Nah, tapi umumnya adalah didasarkan pada volume penjualan. Seperti itu, biasanya dari situ. Nah, rekrutmen ini ya, jadi dia nyari terus orang ke bawah tuh. Jadi kalau dia nggak nyari orang, dia 75% gitu. Kalau dia kepengen dapat yang 25%, dia harus beli. Kalau dia nggak beli apa-apa, dia nggak dapat juga apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi ini agak ngeri kalau saya melihatnya. Jadi ini sistem MLM ini adalah kalau menurut saya sih sebuah pemaksaan kayak gitu ya. Pemaksaan kepada anggotanya tuh. Terutama anggota yang paling bawah. Karena yang paling bawah kalau tidak beli, dia nggak dapat apa-apa, dia hanya sebagai anggota aja gitu. Kalau dia beli, dia konsumsi sendiri, dia hanya save 25%. Tapi kalau dia menjual, ya dia juga dapat 25%, tapi 100% ya, tapi kelebihannya hanya 25%, sama sebetulnya ya. Hanya bedanya orang lain beli dia 100%. Kemudian ada produk dan layanan yang harus dijual kepada pelanggan. Nah, ini atau kepada anggota yang ada di bawahnya dengan harga eceran. Tapi dengan harga grosir tapi menjualnya dengan harga eceran. Nah, itu selisih harganya, disitulah keuntungannya dari setiap anggota MLM-nya. Pola pencarian jaringannya supaya dia bisa berkembang, dia bisa besar nilainya, maka dia harus melakukan penjaringan anggota baru, dan itu dilaksanakan secara mandiri, yaitu dipasarkan sendiri, dia presentasi sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi downline-nya dia. Nah, disinilah terjadi masalah ya. Masalahnya di mana? Ketika misalnya saya ini anggota dari sebuah MLM, kemudian saya presentasi nih, kawan saya juga ada, sebutlah si B misalnya gitu ya. Saya ini A. Saya sudah presentasi, harusnya saya nih, dia tuh daftar di bawah saya gitu, supaya saya dapat nih ya yang 25% itu dari downline saya ini. Ternyata dia nggak ikut saya, dia ikutnya kawan saya, maka yang dapat adalah kawan saya. Nah, ini ya memang kita nggak bisa ini ya, namanya rezeki gitu, nggak bisa. Tetapi di satu sisi kita melihatnya kok sepertinya lepas kayak gitu ya. Nah, beda dengan sistem yang saya sebutkan. Kalau di bisnis online itu ada yang namanya cuki kalau di website itu. Jadi kalau saya pernah masuk ke sebuah website, saya diperkenalkan oleh orang yang bernama X misalnya gitu ya, terhadap suatu situs, yang itu situs jual beli misalnya. Maka ketika orang tersebut mengakses melalui link saya yang saya kasih ke dia, ya si X ini ketika dia belanja, maka saya dapat komisi. Nah, seperti itu ya.
Nah, kalau di MLM tadi, kalau dia daftarnya nggak lewat saya, ya kawan yang lain yang mendapatkan eh, selisih harganya tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini contoh MLM banyak banget ya. Ada Tiens dan seterusnya ya. Ada Shopee, Shopee Paris. Saya sebutin aja tapi saya tidak berafiliasi ya. Terus ada M-Plan ini. M-Plan ini dia punya produk Mickey Prune, buah prune itu ya. Terus yang lain-lain banyak nih, ada HDI. Seperti ini ada CNI, ini produk-produk ada pasta gigi dan seterusnya. Ya, dan yang lain-lain banyak banget ini. Termasuk juga ada skincare, ada bedak dan yang lain-lain ya semua. Terus alat-alat plastik juga termasuk ya seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh MLM. Nah, yang terjadi di MLM adalah seperti ini. Ya, jadi kalau semakin banyak yang di bawah, dia akan kehilangan uang juga banyak. Ya, sedangkan yang atas, level atas ini yang paling banyak dapat duitnya. Tadi yang saya katakan bahwa yang di bawah itu potongannya hanya 25%. Jadi kalau saya gambarkan ini sebagai orang umum, anggaplah gini ya, ini orang umum aja, dia nggak anggotanya kita hitung mulai dari sini. Ini 1, 2, 3, 4 levelnya ya, terus ke atas sampai level keberapa gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, anggota yang di sini ini dapat potongan minus 25%. Oke, 25% dari harga 100. Nah, dia ini kan beli dari atas ini juga. Dapat potongan 25%. Nah, yang ini kan beli dari atas juga. Potong lagi 25%. Artinya yang di atas ini ya. Ini yang level yang ini yang saya lingkarin sekarang ini dapat potongan sudah 50%. Yang ini dari 75% potongannya. Yang ini 100% nih ke atas. Bahkan bisa lebih lagi sisa. Yang di atas ini bukan hanya dipotong tapi dia dikasih kayak gitu. Wah, ngeri ya. Ya, nyatanya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan pada saat pertemuan atau dituliskan di komentar juga boleh ya. Saya lanjutkan, ada yang namanya referral system. Nah, referral system ini mirip seperti MLM, tetapi berbeda. Ya, mekanismenya seseorang merujuk orang lain ke suatu produk tertentu atau layanan atau program dan nanti orang yang merujuk, orang yang memberikan rujukan itu mendapatkan komisi, hadiah atau manfaat ketika orang yang mereka rujuk melakukan tindakan tertentu, biasanya melakukan hal yang sama kayak gitu ya. Dan ini kalau referral system yang pernah saya ikuti itu dua dapatnya. Pertama, kita merefer orang lain. Ketika referral itu ikut kita dapat komisi sudah. Kemudian kalau referral itu melakukan sesuatu sama dengan apa yang kita lakukan, dalam arti ada pekerjaan tertentu yang kita kerjakan, dia juga ikut mengerjakan, maka kita akan dapat juga bagian dari apa yang dikerjakannya dia tanpa mengurangi pendapatannya si dia. Ya, kalau dia nanti ngajak orang lain berlaku hal yang sama kayak gitu. Dan di sini tidak ada kaki yang sama kayak gitu ya. Jadi referral itu bisa aja tuh beberapa tingkat seperti itu bisa. Dan nanti ada hitungannya. Setelah level keberapa itu kita nggak dapat bagian lagi. Itu yang pernah saya ikuti ya. Dalam program sebenarnya bukan passive income tapi active income. Jadi saya kerjaannya ngelihat iklan gitu ya. Nah, kalau saya ngajak orang lain untuk ikut ngelihat iklan, saya dapat itu sekian persen dari apa yang dilakukan oleh orang yang saya ajak. Jadi referralnya saya misalnya ngelihat iklan juga, kalau dia dikasih bayaran misalnya 10 sen katakan gitu ya, 10 sen dolar. Kalau dia di level pertama saya, maka saya bisa dapat misalnya 10% darinya dia. 10%-nya dari dia itu berarti 1 sen kayak gitu. Tanpa mengurangi punya dia tetap dapatnya 10 sen, tapi saya pendapatan saya itu ditambah 1 sen. Setiap satu pekerjaan yang dilakukan oleh downline-nya saya atau referralnya saya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotivasi orang, keluarga dan sebagainya untuk melakukan hal yang sama. Ya, seperti itu tadi ya. Melihat iklan kalau di saya. Yang pernah saya lakukan. Skemanya seperti ini. Struktur untuk pemberian komisinya itu sifatnya iteratif ya. Jadi sesuai dengan posisi pengguna. Tidak ada kewajiban untuk seimbang kanan dan kiri. Misalnya nih sebagai contoh hitungan aja. Contoh hitungannya misalnya ini level
Satu ya, ini saya ceritanya nih, kita ya yang punya. Ini level 1 nih semuanya nih. Nah, ketika saya berhasil mengajak sekian orang, ini ada 6 orang yang saya ajak langsung di bawah saya, maka masing-masing mereka itu saya dapat penghasilan dari penghasilan mereka 10%. Seperti itu ya. Kemudian di antara mereka ini ternyata ada lagi mereka ngajak orang lain, misalnya si katakanlah si B ini ya. Si B ini ngajak lagi 3 orang. Ya B1, B2, B3. Maka dia akan dapat penghasilan yang sama dengan yang saya dapatkan. Artinya yang iteratif ini tadi, bahwa ketika dia dapat, ini kan level 1-nya saya nih. Nah, sedangkan ini jadi level 2-nya saya, tapi di saat yang bersamaan level 2-nya saya itu adalah level 1-nya punya si B. Nah, seperti itu. Maka si B ini akan dapat 10% dari penghasilan yang di bawahnya dia langsung, level 1-nya dia. Seperti itu. Sedangkan saya, karena ini level 2-nya saya dapat penghasilan 5% dari penghasilan di level 2 ini. Jadi dapat 5% dari sini masuk ke sini ya. Ke sininya dapat 10%, jadi 15% totalnya saya dapat berdasarkan apa yang dikerjakan oleh downline itu. Jadi kalau downline tidak bekerja, kita tidak dapat apa-apa, dan kita kalau tidak mengerjakan sesuatu, kita nggak dapat apa-apa juga. Gitu ya. Jadi syaratnya kita harus aktif, yang bawahnya juga aktif. Nah, seperti itu yang pernah saya, itu pengalaman saya ya, yang pernah saya tidak tahu model-model yang lainnya seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya ada lagi nih, satu orang ini punya lagi 2 misalnya seperti itu ya. Maka ada lagi berjenjang tuh. Nah, setelah level 3 misalnya itu tidak lagi diberi. Jadi walaupun dia ngasih masih ada lagi di bawah ini lagi gitu, maka yang level 4 itu kita nggak dapat lagi. Nah, itu skemanya model referral system ya. Banyak referral system ini contoh-contohnya. Clickworker itu ada, iSense gitu ya. Ini ngajakin orang juga. Modelnya model referral system gitu ya. Kemudian Swagbucks ya, lalu Toluna, Influencer, ada Paper, ada Inbox Dollar dan sebagainya. Saya nggak sebutkan websitenya, silahkan dicek sendiri nanti ya. Ini contohnya, dan ini walaupun namanya bukan ini ya. Kalau dulu yang pernah saya ikuti itu ini, walaupun namanya bukan ini. Dulu namanya ClickSense. Kemudian Inbox Dollar saya juga pernah ngikuti. Hanya karena kesibukan jadi saya nggak bisa meneruskan gitu ya. Itu pernah menghasilkan, bisa ditarik uangnya ke dalam akun digital payment saya. Nanti kita bahas insya Allah tuh pertemuan berikutnya, digital payment ya. Yang sering digunakan digital paymentnya pada bisnis-bisnis seperti ini ya, penghasil uang online dan sebagainya itu. Termasuk juga yang versi di kita di Indonesia ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat referensi yang bagus nanti. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari referral system itu bagi orang yang merujuk refer ya, itu nanti akan dapat komisi, hadiah berupa uang, diskon atau barang gratis ketika seseorang yang mereka rujuk atau referralnya itu melakukan tindakan yang telah ditentukan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang melakukan sesuatu yang harus dilakukan, dia lakukan, maka si referralnya ini tadi, yang orang yang ngajakin tadi itu akan dikasih komisi. Komisinya macam-macam. Saya sambil minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sistem referral ini melibatkan rekomendasi secara pribadi ya. Jadi ngajak orang yang dikenal, yang punya hubungan sosial untuk ikut bergabung dan melakukan hal yang sama. Jadi untuk bekerja, jadi bekerjanya itu ada sesuatu yang harus dilakukan dari website tertentu, kemudian ngajakin orang yang kita ajak melakukan hal yang sama, maka kita akan dapat komisi. Tapi di referral system itu ngajak orang sendiri itu sudah dapat penghasilan. Ya entah berapa sen kayak gitu ya, itu macam-macam sih. Nah, terus beberapa sistem referral ini punya tingkat multi level ya, jadi kita bisa memanfaatkan tindakan yang dilakukan oleh anggota yang direkrut itu tadi. Ketika mereka melakukan sesuatu, maka sekian persen dari penghasilannya dia itu masuk ke kita, tetapi tidak mengurangi punya dia. Jadi kita itu ditambah bonus, intinya seperti itu. Jadi bukan yang di bawah kita itu diambilin gitu ya. Kalau model MLM tadi kan 25% itu 25% dia digratiskan 25%, tapi sebenarnya kan yang di atasnya itu dapat 25% lagi. Seperti itu. Nah, kalau di referral system itu tidak. Jadi dia penghasilannya dia tuh tetap 100% untuk orang yang di bawah kita,
tapi penghasilan kita ditambah sekian persen dari penghasilan, dihitungnya berdasarkan penghasilan orang tersebut. Seperti itu. Jadi mendorong orang untuk aktif membagikan informasi, termasuk bagikan linknya ya, karena dia semuanya itu pakai link, nanti ada kode referral namanya, yang jadi perujuknya, jadi tandanya gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan aja ya, atau ditanyain waktu ketemu. Saya lanjutkan. Jadi kalau rekaman gini ya, ini biasanya durasinya jadi lebih cepat. Kenapa? Karena tidak ada interaksi gitu ya, tidak ada interaksi secara langsung. Saya hanya ngomong aja kayak gini nih, ya. Untung ruangannya masih sepi. Yes, seperti itu kita lanjutkan. Intinya kalau kita tatap muka biasanya hampir 2 jam, kalau di video biasanya kurang ya, karena kita tidak ada interaksi. Oke, saya lanjutkan. Ada yang namanya affiliate system atau affiliate program ya. Ini program pemasaran di mana bisnis ini katakanlah sebuah vendor atau lembaga gitu ya, yang memberikan komisi kepada afiliasinya. Jadi yang memasarkan produk kepada setiap pelanggan atau penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi mereka. Jadi kita itu kalau kita bekerja sama, kita dikasih sebuah link yang kita jualannya pakai itu. Kalau orang nanti ngeklik link itu, kemudian orang itu beli, maka kita dapat komisi. Intinya seperti itu. Nah, itu memungkinkan bisnis itu untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Jadi dia memanfaatkan mitranya. Jadi kita sebagai mitra itu dimanfaatkan, tapi pemanfaatan kita itu, pemanfaatan mereka terhadap diri kita itu, mereka ganti dengan komisi. Seperti itu. Sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka tentukan. Jadi misalnya sebuah produk itu seharga sekian, misalnya gitu ya, katakanlah misalnya 100.000 gitu ya. Terus dalam kebijakannya dia, dalam setiap penjualan itu dikasih misalnya 5% misalnya, atau 2% atau 3% misalnya seperti itu, maka nanti otomatis akan ada hitungannya itu. Ketika terjual 2 biji misalnya, maka kita akan dapat nilai uang kita sekian. Dan itu tercatat semuanya ya. Nah, kalau model afiliasi seperti ini umumnya nggak ada yang namanya label gitu ya, karena semuanya bisa langsung jadi afiliasi dari si bisnis ya, jadi mitra langsung bagi si lembaga bisnisnya. Jadi dia nggak perlu ngajakin orang lain ya. Kalau dia ngajakin orang lain, ketika dia daftar, nanti dia nggak dapat apa-apa juga. Dia akan langsung orang lain ini tadi akan langsung menjadi mitra secara langsung tanpa label itu kepada lembaga bisnisnya langsung. Ciri-cirinya ada afiliasi ya, individu atau entitas yang berpartisipasi dalam program itu namanya afiliasi. Kemudian setiap afiliasi itu punya tautan afiliasi yang sifatnya unik. Ya, ada kode khusus di dalamnya sebagai identifikasi. Jadi ada berupa kode nomor tertentu atau username biasanya seperti itu. Di referral system juga sama, ada yang menggunakan kode, ada yang menggunakan username. Nah, berikutnya afiliasi ini akan mendapatkan komisi berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh orang lain sesuai dengan persyaratan dari bisnis itu ya, melalui tautan afiliasi mereka. Kalau linknya itu bukan dari punyanya dia, maka dia nggak dapat apa-apa. Makanya saya katakan di web itu ada yang namanya cuki tadi. Cuki itu misalnya ya, misalnya ada sebuah toko tuh, saya tuh berafiliasi dengan toko tersebut. Saya punya kode misalnya 123. Lalu saya masukkanlah di link saya tuh kode saya 123. Maka saya share itu. Ketika ada orang mengklik itu, maka akan tercatat di dalam komputer itu kodenya itu 123. Oke, dia kemana-mana, dia nggak jadi beli. Tapi minggu depan atau bulan depan dia akses lagi tuh. Dia akses, ketika dia mengakses lagi itu, selama browsernya nggak dibersihkan ya, selama nggak di clear semuanya, maka cuki saya tadi masih ada yang 123. Ketika dia belanja, maka cuki saya itu ikut masuk sehingga saya dikasih komisi. Seperti itu ya. Itu kalau tidak dibersihkan historinya dan cuki-cukinya semuanya yang dari website-nya, dari browsernya gitu ya. Kalau dibersihkan ya berarti kosong lagi. Nah, mungkin akan tidak ada afiliasi tuh, berarti nggak ada yang dapat apa-apa tuh kecuali bisnis atau tokonya yang dapat langsung. Jadi dia nggak perlu lagi, tokonya nggak perlu membagikan sekian persen untuk
afiliasinya dia, karena pembeliannya tidak melalui afiliasi kayak gitu ya. Afiliasi ini seolah-olah seperti gini ya, apa ya, calo apa gimana ya gitu. Jadi kan ada orang nih, seperti orang jual tanah, jual rumah, atau jual produk lah kayak gitu ya. Dari seseorang bernama X gitu ya, seseorang nih bernama X, dia pengen jual rumah atau jual tanah misalnya, harganya 1 miliar kayak gitu. Pokoknya harganya 1 miliar katanya kayak gitu. Lalu saya nih pengen jualin, nah bahasa gitu ya, ini supaya mudah pahamnya. Saya mau jualin, nah kebetulan si X ini tahu dengan saya juga. Nah, nama saya misalnya dia tahu gitu ya. Nah kemudian saya tawarkan kepada orang lain dengan nilai berapa? 1 juta. Ada yang begini ya, ada yang ditambah harganya, ada juga yang enggak. Nah kita ngikut modelnya affiliate program ya. Affiliate program itu harganya sudah harga segitu, kita akan dapat nanti sekian persen dari harga. Jadi karena tadi tanah harganya 1 miliar, saya tuh disuruh jualkan 1 miliar aja. Pokoknya 1 miliar. Nanti kalau orangnya itu beli dengan perantaraan sebab saya, tinggal dia sebutkan siapa yang Anda tahunya dari mana, dari Bapak misalnya gitu ya. Nah, nanti si yang punya tanah ini akan, kalau jadi dia deal 1 miliar, maka dia akan ngasih saya sekian persen dari 1 miliar itu. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan afiliasi atau kode Unix-nya kayak gitu ya. Jadi asal menyebutkan nama saya aja, maka supaya yang punya tanah ini tahu saya harus ngasih ke siapa nih kayak gitu ya. Kalau ternyata yang beli ini nggak menyebutkan siapa-siapa, berarti kan 100% tuh dari 1 miliar itu masuk ke yang punya tanah. Tapi kalau misalnya bisa juga tuh sama saya nih datangnya ke beliaunya, ke Bapak X-nya. Pak, ini ada yang mau beli tanah nih, saya sudah tawarkan 1 miliar, silahkan berurusan kayak gitu. Akhirnya saya tinggal, nanti setelah mereka deal dan dibayar, maka saya nanti dapat bagian kayak gitu. Itu miripnya seperti itu affiliate system atau affiliate program ya. Nah, bisnis nanti bisa memantau. Jadi di dalam sistemnya si lembaga bisnisnya itu nanti bisa memantau dan mengukur kinerja afiliasi, kemudian menghitung komisi yang harus dibayarkan. Itu ada sistemnya terekam semuanya. Ya. Jadi ada berapa jumlahnya, ada nilai persennya dari produk ini berapa, dari produk yang mana lagi berapa kayak gitu dan seterusnya. Contoh affiliate system atau affiliate program banyak ya, ada ClickBank. ClickBank ini ada affiliate-nya, ada Share a Sale, Amazon yang paling banyak ya. Jadi kita bisa jualan tuh. Cari aja produk-produknya, kita bekerja sama, kalau diterima mereka, maka kita bisa menjual produk-produk punya Amazon itu. Nanti belanjanya ke Amazon orang. Belanjanya di Amazon, kemudian clear, pembayarannya dan sebagainya, di akunnya kita nanti itu ada. Asal sekali lagi lewat afiliasinya kita atau lewat linknya yang punya kita. Ada tuh nilai persennya berapa gitu ya. eBay juga sama, kemudian ada ini Commission Junction affiliate ya. Terus ada Rakuten gitulah bacanya, ada Walmart dan seterusnya, yang lain-lain banyak lagi ya yang menggunakan affiliate system atau program afiliasi. Oke. Seperti itu untuk perbandingan antara MLM, referral system, dan affiliate system atau affiliate program. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komentar atau apa ya. Ya gitulah pokoknya. Tanyain aja lah nanti pertemuannya. Oke, yang berikutnya ada produk digital. Nah ini ya, produk digital bentuknya apa? Misalnya berupa aplikasi, berupa foto, gambar gitu ya, ada icon atau desain atau konsep dan lain-lain banyak lagi ya. Saya nggak bisa contohkan lagi nanti karena ada satu website itu yang bisa semuanya. Jadi kita itu ada website yang tempat kita itu jualan desain sekaligus nanti dia bisa nyetak juga kayak gitu. Misalnya kalau mau dicetak di dalam kertas atau di t-shirt misalnya, di kaos gitu ya, atau di mug, di gelas misalnya, seperti itu bisa ada website yang melayani seperti itu. Sedangkan gambarnya menggunakan gambar yang kita punya atau desain yang kita punya, maka pada saat itu kita akan dapat persen. Ya, bahkan ada tuh orang-orang yang fotonya tuh luar biasa aja gitu. Luar biasanya tuh luar biasa. Artinya kita nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang wah banget gitu. Bukan sesuatu yang wah nih fotonya nih, tapi kok bisa
dibeli orang dengan harga sekian, kayak gitu. Nah, disinilah mulai kelihatan yang namanya passive income. Tadi di affiliate program itu juga kelihatan, selama kita punya website misalnya, seperti Amazon misalnya, kita taruh linknya kita itu di websitenya kita. Jadi kita tidur aja tuh, ketika ada orang yang klik, orang belanja, ya kita dapat. Nah, itulah yang dimaksud dengan passive income, seperti itu ya. Tapi tetap harus ada yang kita usahakan dulu. Lanjut ya, ada Design Hill nih untuk desain-desain ya. Utopia ini untuk kalau kita punya program aplikasi tertentu dijual di sini bisa. Dan penjualannya itu bukan sekali ya. Jadi kita taruh kode itu, siapa yang mau dia bayar, siapa yang mau lagi dia bayar, siapa mau dia bayar, kayak gitu. Nah, itu kita bisa tinggal tidur aja. Asal kita punya produk tertentu taruh di situ, maka sistemlah yang akan menjalankan secara otomatis. Yang Apptopia ini dia sendiri nanti yang akan mengurus itu, mengurus proses-prosesnya yang lain sampai kepada penghitungan komisi yang kita dapat gitu ya. Bukan komisi yang kita dapat sih, kalau produk digital itu kita bukan dapat komisi, tetapi websitenya yang minta komisi ke hasil penjualan kita. Karena misalnya foto kita misalnya ya, ini kalau misalnya foto tuh dihargai misalnya di Shutterstock nih biasanya. Di Shutterstock ini foto kita itu dihargai misalnya ada sebuah foto yang dihargai dengan $5 misalnya, maka Shutterstock-nya itu akan minta sekian persen dari nilai itu kalau ada yang beli. Nah, seperti itu. Jadi nilai yang lebih banyaknya itu ada di kitanya gitu. Jadi kita yang punya produknya atau punya desain, punya foto, yang punya konsep atau aplikasinya, seperti itu. Banyak lagi yang lain ya. Canva termasuk tuh. Kalau dilihat aja tuh kan ada yang pro ya kan. Nah, itu kan ketika ada orang yang menggunakan, maka orang yang punya desain itu akan dapat bayaran, akan dapat nilai berapa kayak gitu ya, dari setiap orang yang menggunakan desain tersebut. Maka produknya hanya satu nih, ditempel di websitenya Canva. Orang yang pakai kan banyak tuh. Nah, disitulah terjadi proses pembelian, ada repeat buying lah istilahnya ya, pembelian yang berulang kayak gitu. Padahal produknya hanya satu tuh, dan nggak dibawa pulang produknya itu, kecuali hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan berupa desain diri sendiri sebetulnya, tapi konsep awalnya, desainnya itu kan ada di Canva, ditempelin di situ, orang lain bisa pakai. Jadi produknya itu cuma satu aslinya gitu. Nah, itu bedanya dengan produk-produk yang sifatnya non digital ya. Kalau non digital, kalau foto harus dicetak fotonya 1, 2, 3. Seperti itu ya. Tapi kalau dia digital, fotonya itu ya filenya satu, tapi bisa dipakai oleh orang lain ketika orang beli. Nah, seperti itu ya. Banyak lagi yang lain, ada 500px dan seterusnya, ada Fotomoto dan lain-lain. Ada yang versi Indonesia juga, saya lupa masukin tuh. Ya, jadi semuanya itu nanti akan berjalan secara otomatis. Kita taruh aja tuh di situ. Ketika sudah ada label harganya, udah kita tinggal tidur aja. Kalau ada yang beli, ya masuk di kita. Nanti kalau nggak ada, ya nggak ada. Tapi di situ sudah kelihatan konsep dari yang namanya passive income. Nah, disinilah bagi Anda semuanya, sebetulnya kawan-kawan mahasiswa ini, untuk kreatif sekarang gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa tuh sebelum lulus, ini kan udah semester 5 ya. Semester 6, semester 7, semester 8 itu sudah bisa menghasilkan sesuatu. Dari apa? Dari passive income setidaknya. Punya produk satu tapi itu diakui orang dan itu laris. Ada orang yang hanya satu buah desain saja itu bisa mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta per bulan. Baru dari satu desain ya. Terutama yang di Shutterstock ini banyak sekali nih. Orang-orang Indonesia nih banyak di sini nih. Ya, di Kode Canyon tuh juga ada ya, tapi kalau Kode Canyon ini kan untuk aplikasi ya, orang-orang IT. Di Apptopia ini juga aplikasi ya. Kemudian Cupa Mobile sama nih, aplikasi juga. Nah, seperti itu gambarannya. Sehingga kita bisa santai saja, tetapi kita bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah Ads Publisher atau Advertising Publisher ya. Publisher itu siapa? Yaitu individu
individu ya, orang, website, atau entitas yang memungkinkan iklan disiarkan di platform atau properti online yang dikelola oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka si individu tadi atau entitas tadi ya. Jadi ceritanya ada orang punya media online. Nah, itu dia menggunakan media online itu untuk menyiarkan iklan, menampilkan iklan. Ini sudah kita bahas juga kemarin ya, sedikit ya. Nah, publisher iklan ini berfungsi sebagai perantara antara pengiklan dan audiens yang mengakses platform atau situs websitenya publisher. Jadi perusahaan advertising itu, perusahaan periklanan itu dia bekerja sama dengan orang-orang yang akan menampilkan iklan kayak gitu. Dan iklan yang dimunculkan itu akan diusahakan sedemikian rupa sesuai dengan topik dari website atau platform yang akan menampilkan iklan. Jadi misalnya ada sebuah situs pendidikan, nanti iklan yang dimunculkan iklan tentang pendidikan kayak gitu. Ada yang iklannya ada websitenya tentang jual beli, maka iklan-iklan tentang jual beli yang di situ. Ada yang tentang hijab misalnya, nanti tentang hijab yang muncul iklannya, atau kecantikan dan seterusnya seperti itu. Nah, publisher tugasnya adalah menawarkan ruang iklan di situs web atau di aplikasi atau di blognya atau media lainnya kepada pengiklan yang ingin mempromosikan produk, layanan atau merek dari pengiklan tersebut. Jadi diletakkan di situs web, di aplikasi, di blog atau media lainnya kayak gitu ya. Tidak hanya satu saja medianya untuk ditampilkan iklannya di situ. Nah, sumber penghasilannya terus dari mana kan gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin. Ada penghasilannya berdasarkan cost per klik. Cost per klik ini didasarkan kepada jumlah klik iklan. Kemudian berdasarkan cost per mile. Per mile ini adalah hitungannya per 1000 kali tayang iklannya. Kemudian CPA ini berdasarkan aksi ya, ada sesuatu yang dilakukan oleh target iklan. Nah, itu baru dibayar. Kemudian ada cost per view, ini untuk jumlah tayangan video biasanya. Ya, lalu ada lagi cost per install. Jadi ini kalau diinstal aplikasinya, sekian banyak orang yang menginstal, nanti kita yang punya link untuk memperkenalkan aplikasi tersebut, kita akan dapat komisi bayaran dari karena sebab kita sudah mempromosikan link aplikasi tersebut kepada orang lain dan orang lain mau menginstal kayak gitu ya. Dari situ dan banyak lagi sebetulnya. Kalau ini yang sifatnya pasif ya, jadi ditinggalkan aja kayak gitu. Kalau yang aktif, sumber penghasilan aktif ya, active income itu di internet sangat banyak. Contohnya yang saya sebutkan tadi tuh, yang ngeklik iklan. Jadi PTC namanya, pay to click. Jadi memang disuruh ngeklik iklan. Sebenarnya bukan ngeklik iklannya, tapi klik link tertentu nanti akan kebuka iklan. Kita nungguin iklan aja 30 detik. Habis itu tutup aja websitenya. Buka lagi link kedua. Biasanya dikasih tuh 4 sampai 5 sampai 6 link sehari dalam 24 jam. Biasanya seperti itu. Tinggal kita buka, itu dapat kita 1 sen gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Tapi itu aktif. Kenapa? Karena kita klik. Begitu juga dengan apa itu survei misalnya, untuk mengisi survei itu juga dikasih, tapi kita kan melakukan sesuatu, itu namanya aktif. Pada saat kita ingin mendapatkan penghasilan itu dengan cara kalau kita kerjakan sekarang maka kita akan dapat gitu, kalau kita nggak ngerjain sekarang ya nggak dapat. Itu kalau aktif income ya. Terus yang pay to read juga sama, dibayar untuk apa? Membaca sesuatu. Nah, kita baca sesuatu nanti dibayar gitu. Banyak lagi yang lainnya, itu untuk yang aktif. Nah, yang pasif yang kita sedang bahas sekarang yaitu berhubungan dengan advertising atau periklanan. Nah, syaratnya menjadi ads publisher itu apa? Yang pertama, harus mendaftar pada programnya mereka dan wajib memenuhi syarat batas usia minimal. Biasanya kayak gitu, kalau belum 18 tahun nggak boleh ya, karena dianggap belum punya syarat-syarat yang lainnya nanti gitu ya. Nah, punya media untuk menayangkan iklan. Nah, bisa berupa video medianya itu atau website atau blog. Nah, sesuai dengan topik dari iklannya. Tadi yang saya sebutkan, kalau blognya tentang pendidikan supaya disesuaikan tuh. Jadi iklannya juga iklan tentang pendidikan. Kemudian harus patuh terhadap hukum yang berlaku dan aturan yang dari penyedia
program ads publisher-nya, karena mereka punya aturan tersendiri ya. Misalnya nih, iklannya itu nggak boleh ditaruh begini itu nggak boleh, misalnya. Itu salah satu contoh ya. Terus patuh pajak. Nah, ada beberapa negara yang diwajibkan untuk mengisi tax ID atau NPWP kalau bahasa kita ya. Ada beberapa negara itu. Jadi penghasilan kita itu nanti akan dipotong, kemudian diserahkan ke negara, sisanya itu baru ke kita. Punya alat pembayaran yang valid ya, bisa kartu kredit, credit card ya, atau rekening bank dengan swipe code. Jadi supaya ada pengiriman antar negara itu memerlukan swipe code namanya. Jadi setiap bank itu punya kode tersendiri, ada 8 digit atau 11 digit. Ya, itu juga harus punya. Atau kita harus punya juga digital payment ya. Digital payment ini seperti mata uang, tapi bukan mata uang ya. Alat untuk pembayaran, tapi itu diakui gitu. Misalnya kemarin di advertising kita bahas ada PayPal ya, kemudian ada Payza, ada apa lagi ya, HD Money dan seterusnya seperti itu. Yang itu diakui oleh internasional di internet untuk digunakan sebagai pembayaran. Ada banyak yang menggunakan PayPal, diantaranya adalah Amazon. Itu dia pakai PayPal, pakai kartu kredit juga bisa dia layani ya. Kalau di kita secara lokal itu ada yang namanya Dana, ada yang namanya PayLater, ada yang namanya OVO dan seterusnya ya. Yang lain-lain itu ada. Nah, itu digital payment namanya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian ada punya akun atau alamat yang dapat diverifikasi. Nah, karena nanti tuh akan dicek tuh bener nggak alamatnya ya. Biasanya mereka akan minta untuk diisikan kode tertentu. Jadi kode tertentu kalau Google ya. Kalau Google itu dia akan ngasih surat itu berupa kartu pos yang tertutup, yang dalamnya kalau kita buka ada kode. Kode itu nanti harus dientrikan ke dalam websitenya Google. Kalau kodenya benar, maka akun kita akan terverifikasi. Tapi kalau kodenya salah, maka tidak akan terverifikasi. Nah, benar atau salah itu sebetulnya adalah mereka hanya membuktikan bahwa surat itu, kode tersebut sampai kepada alamat yang dituju. Jadi betul-betul bahwa itu memang alamat kita gitu. Cara konfirmasinya seperti itu. Oke ya. Nah, contohnya publisher partnership ya. Ini contoh yang sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu misalnya dari YouTube advertising atau dari AdMob ini untuk aplikasi. Mereka kedua ini nanti akan tergabung ke dalam Google AdSense. Nah, Google AdSense-nya sendiri itu ada juga ya. Ini biasanya untuk blog ya. Saya coba lihat dulu ya. Misal seperti ini, ada sebuah website begini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada iklan nih. Ini iklan AdSense namanya. Ya. AdSense. Nih iklan seperti ini ya. Terus kita pindah dulu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, itu kita harus bekerja sama, kita harus mendaftar dengan Google-nya, kemudian kalau disetujui kita bisa menayangkan iklan. Kalau tidak disetujui nggak bisa, tidak akan bisa tayang seperti itu ya. Oke, seperti itu contohnya, atau misalnya seperti ini ya. Ini juga ada. Ini ya. Oke, seperti itu. Nah, terus cara kerjanya seperti apa nih? Yang untuk ads publisher ya. Yang ads publisher seperti apa contohnya? Seperti ini cara kerjanya. Jadi pertama, syaratnya kita sudah daftar ya. Kita daftar di ads publisher pantes susahnya di program kemitraan penayangan iklan lah seperti itu ya. Nah, kita sudah mendaftar kemudian diterima. Nah, kemudian kita itu menempatkan kode iklan pada website atau di blog atau di video. Nah, setelah itu akan tayang tuh iklan seperti tadi saya contohkan ya.
tayang iklannya. Lalu ada pengunjung atau viewer yang menyaksikan videonya, video iklannya. Kemudian ada juga yang misalnya mengklik sebuah iklan. Bismillah. Maka kalau ada klik atau ada view seperti itu, sistem dari advertiser ya itu akan mencatat nanti dan akan memeriksa validitas view atau kliknya. Jadi ini ketahuan nanti akan diklik. Kalau dia diklik sendiri dia ketahuan. Kalau ada kecurangan, klik fraud dan sebagainya dia akan kelihatan, ketahuan ya. Dan itu tidak akan dihitung jadinya. Jadi kalau yang melanggar aturan itu nggak akan dihitung jumlah kliknya dan uangnya nggak jadi masuk ya. Yang pada klik tersebut. Kalau klik yang lain dianggap valid maka dia sah seperti itu. Nah setelah itu kalau sudah diperiksa valid maka sistem akan menambahkan kredit ke akunnya publisher. Jadi oh nih ada satu klik nih nilai uangnya sekian kayak gitu. Ya dan itu akan terkumpul dulu diakumulasi sampai dengan nanti memenuhi batas minimal. Ya kalau misalnya batas minimal $100 terkumpul semuanya maka publisher bisa menarik penghasilan itu ke rekeningnya dia. Tadi dengan syarat harus punya alat pembayaran yang valid. Misalnya rekening bank dalam negeri tetapi dia punya Swift code-nya supaya bisa dikirimi uangnya ke rekening tersebut. Nah, setelah itu maka publisher menerima penghasilan. Nah, proses kerja seperti ini yang ditaruh di blog, di website, di video seperti ini tadi, ini kan hidup 24 jam dan kita tidak main buka tutup website gitu ya. Jadi website ini akan diakses orang kapanpun dimanapun orang mau mengakses seperti itu. Maka dia bergeraknya ya 24 jam penuh ya. Kalau ada terjadi klik tertentu misalnya maka dia akan dihitung tadi masuk ke sini tadi. Mana tadi? Nah, masuk ke sini tadi. Ya. Dihitung prosesnya di sini. Nah, masuk di sini kalau dia valid maka dia akan masuk dan itu nggak tahu jam berapa kayak gitu karena sistem advertisernya juga sama online juga 24 jam juga dia akan ngeriksa otomatis juga. Nah inilah yang disebut dengan passive income seperti itu ya. Ini contohnya tadi ya, selain yang saya tunjukkan website live-nya tadi, ini juga ada contoh iklan seperti ini. Nah selanjutnya ini yang di video ya. Ada muncul seperti ini atau ini yang ada di aplikasi, di game dan sebagainya ini seperti ini. Nah, ketika ada orang yang mengklik iklan ini atau melihat video ini atau mengklik iklan yang ada di aplikasi Android misalnya atau di iOS ya, maka yang punya link publishernya itu tadi akan dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan advertisernya. Seperti itu. Ini saya tayangkan ulang lagi contoh penghasilan dari ads publisher ya. Kalau yang ini dari iklan Facebook, kemudian yang ini dari MGID ya, ini menggunakan pembayarannya pakai PayPal. PayPal itu tadi saya katakan digital payment yang nanti uangnya bisa juga ditarik ke dalam rekening kita seperti itu. Nah, sedangkan yang ini contoh estimasi penghasilan yang nanti akan diperoleh oleh publishernya seperti itu ya. Dan ini nanti akan diperiksa lagi ketika akan mau ditransfer ya. Jadi ada yang tidak valid kah atau valid semuanya? Nah seperti itu ya. Oke, silahkan dituliskan aja di komentar atau ditanyain langsung nanti ya, insya Allah ya. Nah, pertanyaan di awal tadi ditanyakan kembali sekarang, yaitu apakah ada passive income yang secara penuh, memang passive income secara penuh tanpa bekerja sama sekali. Kitanya itu nggak bekerja sama sekali gitu, tiba-tiba dapat duit aja gitu. Passive income. Dalam konteks online ya. Ya, jawabannya tentu tidak ada. Karena bagaimanapun passive income itu akan berjalan kalau kita melakukan sesuatu terlebih dahulu. Contohnya tadi, kalau kita mau website kita itu bisa menghasilkan uang, maka kita perlu membuat website. Satu, berarti kan kita perlu mengerjakan sesuatu juga. Kemudian kita juga perlu mendaftar. Nah, itu bekerja juga namanya. Karena itu bagian dari prosesnya ya. Selanjutnya, kalau sudah mendaftar dan diterima, dipasang kodenya.
di website atau di video kita. Itu juga proses bekerjanya. Setelah itu dia bekerja normal, jalan dia 24 jam dia jalan, kemudian tiba-tiba ada penghasilan. Nah, itulah yang disebut dengan passive income. Tetapi garis bawahnya adalah tidak ada yang tidak bekerja sama sekali. Pasti ada yang dikerjain dulu. Hanya saja tidak bekerja secara aktif. Tadi kalau kita kembali ke term awal tadi ya, bahwa passive income itu adalah penghasilan yang diperoleh dari apa tadi? Kalau darinya nggak disebutin ya. Jadi pendapatan yang diperoleh tanpa harus bekerja secara aktif begitu. Nah, kata-kata tanpa harus secara aktif bekerja atau bekerja secara aktif berarti kan bekerja juga, tapi pasif. Artinya passive income itu bisa datang dengan cara kita bekerja aktif, karena nggak bisa juga nggak aktif. Misalnya punya websitenya nggak diupdate-update gitu ya, orang nggak akan datang lagi. Maka kita perlu nambahin artikel, kita perlu bikin video baru misalnya, dan seterusnya. Nah, itu kan bekerja aktif tuh, tapi setelah itu kan kita stop. Jalannya itu, prosesnya mendapatkan income-nya itu dilakukan pada saat kita tidak sedang mengerjakan hal-hal tersebut tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi jawabannya apakah ada? Tentu tidak ada. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan dulu. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita di video ini untuk materi yang ke-8 atau pertemuan yang ke-10 ya. Silahkan dibuat rangkuman materinya. Seperti biasa, tolong di ini ya, dikasih identitas secukupnya, karena saya sudah mulai merekapitulasi itu ada beberapa yang tidak ada identitasnya di dokumen rangkumannya. Jadi tolong dikasih identitasnya secukupnya aja, misalnya pakai NIM saja atau pakai nama juga boleh ya. Yang penting ada identitas seperti itu ya. Baik, saya kira cukup saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, ada tambahan ilmu bagi saya dan bagi Anda juga, bagi kita semuanya dan siapapun yang nanti menyaksikan. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, ya memang tidak bisa seluruhnya disampaikan, seperti itu ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang salah, tolong nanti dikonfirmasikan, silakan dituliskan di komentar atau disampaikan juga secara langsung juga boleh ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya mohon maaf oleh kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga karena tidak bisa langsung kita tatap muka ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat apa ini? Ini rekamannya sore nih. Ya wis lah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.